Imamat pasal 26 ayat 1-46. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya, sebab akulah Yahweh, Elohimmu. Kamu harus memelihara sabat-sabatku dan tempat kudusku. Akulah Yahweh. Apabila kamu berjalan menurut ketetapan-ketetapanku, dan memelihara hukum-hukumku serta melakukannya, maka aku akan memberimu hujan pada musimnya sehingga negeri itu akan memberikan hasilnya, dan pohon di ladang akan memberi buahnya. Dan masa pengirikanmu akan sampai pada musim panen tahunan, dan musim panen tahunan akan sampai pada musim menabur, dan kamu akan makan rotimu sampai kenyang dan kamu akan tinggal di negerimu dengan aman. Dan aku akan memberi kedamaian di dalam negeri itu, dan kamu akan berbaring dan tidak seorang pun menyebabkan rasa takut. Dan aku akan membinasakan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Dan kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan jatuh di hadapanmu oleh pedang itu. Dan 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar 10.000, dan mereka yang memusuhimu akan jatuh oleh pedang di hadapanmu. Dan aku akan berpaling kepadamu dan aku akan membuat kamu berhasil dan aku akan membuat kamu bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Dan kamu akan makan persediaan yang lama dan kamu akan mengeluarkan persediaan yang lama oleh karena yang baru. Dan aku akan menempatkan tabernakelku di tengah-tengahmu dan jiwaku tidak akan muak denganmu. Dan aku akan selalu berjalan di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Elohim bagimu dan kamu akan menjadi suatu bangsa bagiku. Akulah Yahweh, Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, ketika menjadi budak bagi mereka, dan aku akan mematahkan batang-batang kukmu dan membuatmu berjalan tegak. Dan apabila kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan seluruh perintah itu, dan apabila kamu menolak ketetapan-ketetapanku dan apabila hatimu membenci peraturan-peraturanku dengan tidak melakukan seluruh perintahku tetapi mengingkari perjanjianku, aku pun akan melakukan hal ini kepadamu, aku akan mendatangkan kengerian ke atasmu, penyakit ganas dan demam, yang menggerogoti mata dan menyebabkan jiwa merana, dan kamu akan menabur benihmu untuk kesia-siaan, dan yang menjadi musuh-musuhmu akan melahapnya. Dan aku akan menghadapkan wajahku kepadamu, dan kamu akan dipukul oleh orang-orang yang menjadi musuhmu, dan mereka yang membencimu akan memerintah atasmu dan kamu akan melarikan diri tanpa seorang pun mengejar kamu. Dan apabila sampai saat itu kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali dalam mengganjar kamu atas dosa-dosamu. Dan aku akan menghancurkan kebanggaan kekuatanmu, dan aku akan menata langitmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. Dan kekuatanmu akan menjadi habis dalam kesia-siaan, tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberikan buahnya. Dan apabila kamu berjalan berlawanan denganku, dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali tamparan ke atasmu sepadan dosa-dosamu. Dan aku akan melepaskan atasmu binatang liar, dan itu akan membuatmu tanpa anak, dan memusnahkan ternakmu, dan membuatmu menjadi sedikit, dan membuat sunyi jalan-jalanmu. Dan apabila dalam hal ini kamu tidak mau diluruskan olehku, dan kamu berjalan berlawanan dengan aku, maka aku juga akan berjalan melawan kamu, dan aku sendiri akan memukulmu 7 kali lipat atas dosa-dosamu. Dan aku akan mendatangkan pedang ke atasmu, untuk melaksanakan pembalasan dari perjanjian itu, dan kamu akan berkumpul di kota-kotamu, aku akan mengirim wabah ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke tangan musuh. Ketika aku memusnahkan persediaan makanan atasmu, maka 10 wanita akan membakar rotimu di dalam sebuah tungku. Dan mereka akan membawa balik rotimu berdasarkan timbangan dan kamu akan makan dan kamu tidak menjadi kenyang. Dan apabila dalam hal ini kamu tidak mendengarkan aku, dan kamu berjalan melawan aku, maka aku akan berjalan melawanmu dengan keras, dan aku sendiri akan menghajarmu 7 kali atas dosa-dosamu. Dan kamu akan makan daging anak-anak lelakimu, dan kamu akan makan daging anak-anak perempuanmu. Dan aku akan memusnahkan tempat-tempat pemujaanmu, dan menghancurkan patung-patung berhalamu, dan aku akan menyusun mayat-mayatmu di atas puing-puing berhala-berhalamu, dan jiwaku muak denganmu. Dan aku akan membuat kota-kotamu menjadi reruntuhan dan aku akan merusak tempat-tempat kudusmu, dan aku tidak akan menyerbakan bau harum yang menenangkan kamu. Dan aku akan menghancurkan negeri itu, dan musuh-musuhmu yang tinggal di sana membuatnya sunyi. Dan aku akan menyerahkan kamu ke antara bangsa-bangsa, dan aku akan menghunus pedang di belakangmu, dan negerimu akan menjadi tandus dan kota-kotamu akan mengalami kesunyian.
Pada waktu itu negeri itu akan menjadi puas dengan sabat-sabatnya selama masa kesunyiannya. Dan kamu berada di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itu negeri itu akan beristirahat dan akan menikmati sabat-sabatnya. Negeri itu akan beristirahat selama masa kesunyiannya, akan mengalami apa yang belum pernah terjadi ketika kamu tinggal di sana. Dan mereka yang tersisa dari antaramu, aku juga akan mendatangkan ketakutan ke dalam hati mereka di negeri yang menjadi musuh-musuh mereka, dan bunyi daun yang bergerak akan mengejar mereka, dan mereka akan melarikan diri pelarian dari kejaran pedang dan mereka akan jatuh ketika tak seorang pun mengejar. Dan mereka akan menjatuhkan seorang terhadap yang lain seperti di hadapan sebuah pedang, ketika tak seorang pun mengejar, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di depan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa, dan negeri yang menjadi musuh-musuhmu akan melahap kamu. Dan yang tersisa dari antaramu akan membusuk oleh kesalahannya di negeri-negeri yang menjadi musuh-musuhmu. Dan juga oleh kesalahan leluhurnya, mereka akan membusuk bersamanya. Dan mereka akan mengakui kesalahan mereka dan kesalahan leluhur mereka, dalam pengkhianatan mereka ketika mereka berkhianat kepadaku dan juga ketika mereka berjalan bertentangan dengan aku. Ya aku akan berjalan bertentangan dengan mereka, dan aku akan membawa mereka masuk ke negeri musuh-musuhnya, kecuali hati mereka yang tidak bersunat itu mau merendahkan diri dan pada waktu itu mereka jemu akan kesalahan mereka. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, dan juga perjanjianku dengan Ishak, dan juga perjanjianku dengan Abraham, dan aku akan mengingat negeri itu. Namun, negeri itu akan ditinggalkan oleh mereka, dan biarlah dia menjadi kenyang akan sabat-sabatnya dalam keterpencilannya dari mereka. Dan mereka akan menjadi kenyang oleh kesalahan mereka, bahkan karena mereka telah menolak penghakimanku dan jiwa mereka membenci ketetapan-ketetapanku. Dan bahkan lebih jauh dari itu, dalam keberadaan mereka di negeri musuh-musuhnya, aku tidak menolak mereka, juga tidak membenci mereka dengan melenyapkan mereka, sehingga membatalkan perjanjianku dengan mereka, karena akulah Yahweh, Elohim mereka. Dan mengenai mereka, aku mengingat perjanjian mereka yang dahulu, yang aku telah membuat mereka keluar dari tanah Mesir di mata bangsa-bangsa lain, untuk menjadi Elohim atas mereka, akulah Yahweh. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah Yahweh buat antara dia dan Bani Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Imamat pasal 27 ayat 1-34. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seseorang menyatakan suatu nazar yang muskil, haruslah jiwa-jiwa itu menjadi milik Yahweh berdasarkan taksiranmu. Dan haruslah taksiranmu berlaku atas laki-laki yang berumur 20 tahun dan sampai yang berumur 60 tahun, dan taksiranmu haruslah 50 sikal perak, menurut sikal kekudusan. Tetapi jika dia itu perempuan, maka taksiranmu haruslah 30 sikal. Dan jika dari yang berumur 5 tahun dan sampai yang berumur 20 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki haruslah 20 sikal, dan terhadap perempuan 10 sikal. Dan jika dari yang berumur 1 bulan dan sampai yang berumur 5 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki harus 5 sikal perak, dan taksiranmu atas perempuan 3 sikal perak. Dan jika itu dari yang berumur 60 tahun dan di atasnya, jika dia laki-laki, maka taksiranmu harus 15 sikal, dan atas perempuan 10 sikal. Tetapi jika dia lebih miskin daripada taksiranmu, maka dia harus menempatkan dirinya di hadapan imam, dan imam harus menaksirnya berdasarkan ucapan ketika menazarkan apa yang dapat tangannya jangkau, haruslah imam menaksirnya. Dan jika persembahan yang mereka persembahkan kepada Yahweh dari mereka adalah hewan, segala hal yang dia berikan kepada Yahweh daripadanya adalah kekudusan. Dia tidak boleh menggantinya dan tidak boleh menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika dia benar-benar harus menukar hewan dengan hewan, maka haruslah terjadi bahwa penukarnya harus kekudusan. Dan jika ada beberapa hewan yang najis, yang daripadanya tidak boleh mereka persembahkan sebagai kurban kepada Yahweh, maka dia harus menempatkan hewan itu ke hadapan imam. Dan imam harus menaksirnya, antara yang baik dan yang buruk, seturut taksiranmu, demikianlah seharusnya imam itu. Namun jika dia benar-benar mau menebusnya, maka dia harus menambahkan 1/5-nya di atas taksiranmu. Dan ketika seseorang menguduskan rumahnya, suatu kekudusan bagi Yahweh, maka imam harus menaksirnya, antara yang baik dan yang buruk, seperti yang imam itu menaksirnya, demikianlah seharusnya berlaku. Dan jika yang menguduskan itu hendak menebus rumahnya, maka dia harus menambahkan 1/5 dari uang taksiranmu atasnya,
lalu itu menjadi miliknya. Dan jika dari ladang harta miliknya seseorang menguduskannya bagi Yahwe, maka haruslah taksiranmu berdasarkan benihnya, 1 homer benih jelai sama dengan 50 sikal perak. Jika karena tahun Yobel ia hendak menguduskan ladangnya, maka haruslah itu berlaku seturut taksiranmu. Dan jika setelah Yobel ia hendak menguduskan ladangnya, maka imam harus menghitung uang baginya berdasarkan tahun-tahun yang masih tersisa sampai pada tahun Yobel, dan haruslah itu dikurangkan dari taksiranmu. Dan jika yang menguduskannya benar-benar hendak menebus ladang itu, maka dia harus menambahkan 1/5 uang taksiranmu atasnya, maka haruslah itu berlaku baginya. Dan apabila dia tidak mau menebus ladang itu, atau apabila dia telah menjual ladang itu kepada orang lain, maka itu tidak dapat lagi ditebus. Dan ladang itu, pada saat pembebasannya pada tahun Yobel, akan menjadi kudus bagi Yahwe, sebagaimana ladang yang dibaktikan, haruslah itu bagi imam menjadi harta miliknya. Dan jika ladang pembeliannya yang dia kuduskan bagi Yahwe, bukan dari ladang harta miliknya, maka imam harus menghitung baginya perhitungan taksiranmu sampai tahun Yobel, lalu haruslah dia menyerahkan taksiranmu pada hari itu, suatu kekudusan bagi Yahwe. Pada tahun Yobel, ladang itu harus kembali kepada orang yang daripadanya dia telah membelinya, yaitu kepada yang memiliki tanah itu sebagai harta milik. Dan, haruslah seluruh taksiranmu menurut sikal kekudusan. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan halnya anak sulung, yang lahir sulung bagi Yahwe di antara hewan, tidak seorang pun boleh menguduskannya, baik seekor lembu maupun seekor domba, itu milik Yahwe. Tetapi jika dari hewan yang najis, maka dia harus menebus berdasarkan taksiranmu dan dia harus menambahkan 1/5 atasnya, dan jika itu tidak ditebus, maka haruslah itu dijual berdasarkan taksiranmu. Akan halnya setiap barang bakti, yang seseorang baktikan kepada Yahwe dari semua yang adalah miliknya, dari manusia dan hewan dan dari ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, semua barang bakti itulah kemahakudusan bagi Yahwe. Setiap barang bakti yang dibaktikan dari antara manusia, tidak dapat ditebus, haruslah dia dihukum mati. Dan setiap persepuluhan tanah, dari benih tanah, dari buah pohon, itu milik Yahwe, itu kudus bagi Yahwe. Dan apabila seseorang sungguh-sungguh ingin menebus dari persepuluhannya, haruslah dia menambahkan 1/5-nya atasnya. Dan setiap persepuluhan dari kawanan lembu dan kawanan domba, semua yang lewat di bawah tongkat gembala, persepuluhannya adalah kudus bagi Yahwe. Dia tidak boleh memilih di antara yang baik dan yang buruk dan dia tidak boleh menukarnya. Dan apabila dia benar-benar menukarnya, maka yang ditukar dan juga penukarnya akan menjadi kudus, itu tidak dapat ditebus. Inilah perintah yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa untuk Bani Israel di Gunung Sina.